semuanya. Gimana nih belajar di rumahnya? Masih tetap semangat dong ya? Miss Agnes juga tetap semangat untuk mengajar kalian. Nah, kali ini Miss Agnes akan mengajar kalian tentang iklan. Di tema sebelumnya, kita sudah pernah bahas nih tentang apa sih iklan. Iklan itu dibagi menjadi dua berdasarkan medianya, media cetak dan media elektronik. Tapi saat ini kita mau lebih dalami lagi, bagaimana sih bentuknya media cetak dan bagaimana sih bentuknya media elektronik. Kita buka dulu yuk bu pena kita 5D di halaman 91. Di situ dikatakan bahwa iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar lebih tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan melalui iklan tersebut. Oke. Iklan media cetak itu sendiri ada 5 unsurnya. Kalian bisa lihat di halaman 93 dan 94. Yang pertama, judul iklan atau kita sebutnya bisa juga disebut sebagai headline. Yang kedua, isi iklan. Yang ketiga, sumber iklan. Yang keempat, deskripsi produk. Dan yang kelima, alamat dan nomor kontak sumber. Kalian bisa lihat unsur-unsur iklan tersebut melalui contoh berikut ini. Nah, itu tadi unsur-unsur iklan. Ada 5 ya. Nah, iklan media cetak tersendiri dibagi lagi berdasarkan fungsinya. Ada 5 iklan. Kalian bisa lihat di halaman 101. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Contohnya, memberitahukan bahwa dibuka suatu usaha rumah makan. Hadirilah, atau pemberitahuan tentang acara sesuatu. Begitu. Yang kedua, undangan. Undangan juga sama seperti tadi. Contohnya, hadirilah doa bagi bangsa yang diadakan di Sabuga atau di mana. Nah, itu namanya iklan undangan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Contohnya yang akhir-akhir ini sering kita lihat untuk cuci tangan, memakai masker, itu iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan permintaan. Yang kelima, itu iklan penawaran. Miss ulangnya, 1. Pemberitahuan. 2. Undangan. 3. Layanan masyarakat. 4. Permintaan. Contohnya lowongan kerja. Yang kelima, penawaran. Menawarkan suatu barang atau jasa yang ingin ditawarkan kepada khalayak massa. Itu berdasarkan fungsinya. Sekarang dibagi menjadi berdasarkan bentuknya. Bentuknya ada 2. Ada iklan baris dan ada iklan kolom. Untuk kalian lebih jelas apa sih iklan baris? Gimana sih bentuknya? Gimana sih bentuknya iklan kolom? Ini dia contohnya. Kita sudah mempelajari tentang iklan media cetak. Nah, sekarang kita mau mempelajari iklan media elektronik. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 121. Di situ dijelaskan bahwa ada 4 media yang dapat digunakan atau biasa digunakan untuk menampilkan suatu iklan menggunakan media elektronik. Yang pertama, TV. Kalian pasti juga sudah sering banget lah ya setiap hari menonton iklan di televisi. Yang kedua, radio. Yang ketiga, internet. Biasanya tuh kalau kalian buka Google nanti tiba-tiba ada muncul iklan, misalnya Tokopedia atau Shopee atau lain sebagainya. Yang terakhir, iklan media atau papan reklame elektronik. Kalian biasanya tuh lihat di jalan-jalan ada yang iklan seperti TV besar. Nah, itu namanya papan reklame elektronik. Ada 4 ya, TV, radio, internet, dan papan reklame elektronik. Nah, jadi sebenarnya
Apa ya yang membedakan dari iklan media cetak dengan iklan media elektronik selain daripada medianya itu sendiri? Yang membedakan ciri-cirinya. Kalian bisa lihat ciri-ciri iklan media elektronik di halaman 124. Ya, di situ dijelaskan bahwa ada 5 ciri-ciri iklan media elektronik. Yang pertama, pasti ada suara, gambar, dan gerakan. Pasti tuh ya, itu pasti ada suaranya, ada gerakannya, ada gambar, dan itu pasti menarik khalayak umum untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Yang kedua, ada durasi waktunya. Durasi waktunya pasti singkat, nggak mungkin yang lama-lama, jarang yang lama. Yang ketiga, gaya bahasanya harus mudah dipahami dan bersifat persuasif. Apa sih persuasif, Miss? Persuasif itu bersifat mengajak, bersifat menarik perhatian orang. Itu namanya persuasif. Jadi nanti kalau kalian ditanya apa sih persuasif, bersifat persuasif, apa itu? Sifat mengajak atau mengundang minat orang lain untuk menggunakan produk atau barang atau jasa yang diiklankan. Yang keempat, informasinya harus disampaikan dengan jelas. Jadi misalnya kalau di radio kan nggak ada gambarnya, nggak hanya suara. Jadi informasinya juga harus jelas, harus apa sih yang ingin disampaikan, poinnya apa gitu. Ada poin pentingnya yang harus disampaikan. Dan yang kelima, terakhir, biasanya iklan diiringi oleh musik. Untuk apa? Ya untuk lebih menarik, untuk lebih enjoy bagi pendengarnya, bagi peminat iklan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa Miss Agnes jelaskan kepada kalian saat ini. Miss harap kalian untuk lebih semangat lagi ya. Kalian tetap jaga semangat, kalian tetap stay at home. Gunakan masker jika memang harus kalian keluar. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Miss harap kalian semua tetap sehat dan kita tetap berdoa untuk bangsa kita agar kita bisa bertemu lagi di sekolah kita. Jangan lupa buat rangkumannya dan kerjakan soal-soal berikut ini. Semangat ya, God bless